Bab 93, Sumbangan untuk Pak RT. POV Author. Keadaanmu udah membaik kan, sayang? Tanya Miranda yang duduk di samping ranjang yang tengah ditempati Nadine. Sudah, Mah, lagian Nadine gak sakit apa-apa. Kok? Kemarin cuma pingsan doang. Jawab Nadine yang masih duduk santai di atas tempat tidur rumah sakit. Kok bisa pingsan? Apa kamu kecapekan? Bukan. Nadine kemarin tiba-tiba saja. Ucapan Nadine terhenti. Ia belum mau bercerita tentang potongan ingatannya yang sedikit kembali. Potongan ingatan yang mengerikan. Karena ia tak mau orang tuanya khawatir. Tiba-tiba kenapa? Sayang? Kejar Miranda. Tiba-tiba Nadine hanya merasa pusing aja. Mah, makanya pingsan. Nadine terpaksa berbohong. Apa jangan-jangan kamu kena sawan? Sayang? Tebak Miranda. Kena sawan gimana? Mah. Nadine kebingungan. Kali aja kemarin kamu habis nonton reok. Terus beli yang harusnya untuk reok. Malah kamu makan. Makanya Demitnya marah sama kamu. Enggak kok. Mah. Lagian, kalau pas lagi nonton reok, Nadine lebih suka diam-diam makan ayam mentahnya, bukan belinya. Deh. Miranda tertegun. Sayang? Panggil Baskoro yang sedari tadi juga berada di ruangan ini. Berdiri sambil celingukan melihat ke sekeliling ruangan. Ya, Pak? Balas Nadine. Apa gak ada yang nengokin kamu? Sayang? Gak ada? Pak, yang nengokin Nadine ya cuma Mas Atta doang. Jelas Nadine. Oh pantes. Celetuk Baskoro. Pantes kenapa? Pak, pantes gak ada buah. Ataupun roti. Apa jangan-jangan kamu jarang nengokin teman kamu yang sakit ya? Sayang? Sahut Miranda. Sering sih. Mah, hanya saja. Ucapan Nadine terhenti. Hanya saja kenapa? Sayang? Hanya saja? Nadine selalu nggak bawa apa-apa. Nengok dengan tangan kosong. Hehehehe. Nadine terkekeh. Sedang Miranda dan Baskoro tampak menelan ludah. Ma! Kita ke kantin dulu. Yuk, cari makan. Ajak Baskoro kepada sang istri. Sedari tadi perutnya keroncongan. Maksud dia langsung menengok Nadine karena pikirnya bakal banyak makanan di sini. Tetapi rupanya, nihil. Ayo, Pak, Mama juga belum makan tadi. Balas Miranda. Sayang, Papa sama Mama ke kantin dulu ya. Kamu nggak apa-apa? Kan, ditinggal sendirian di sini. Kami hanya sebentar. Kok? Pamit Miranda. Iya, Ma, nggak apa-apa. Tetapi Nadine mau titip dibeliin makanan. Boleh? Tentu boleh. Sayang? Kamu mau titip apa? Cuma dikit kok. Mah. Cuma pizza, lobster, pasta, tiramisu, oyster, sushi, foie gras, jamur matsutake, steak, tuna sirip biru, saffron. Udah, itu doang. Mejir. Segitu banyaknya dia bilang. Cuma, mana makanan mahal-mahal pula? Batin Miranda sambil menelan ludah. Ya sudah, Mama sama Papa pergi dulu ya. Nanti Mama akan beliin makanan yang kamu minta. Ucap Miranda. Padahal dia udah punya rencana. Nanti cukup dibelikan mie ayam aja buat Nadine. Pasti sang putri udah senang banget. Iya, Ma. Miranda pun beranjak dari tempat duduknya. Lalu, ia dan Baskoro segera meninggalkan kamar Nadine. Kini Nadine pun hanya seorang diri di kamar ini. Ia hampir mengeluarkan terong dan timun dari dalam laci meja makan. Tetapi kemudian sebuah ketukan pintu terdengar. Cekrek. Pintu itu tampak terbuka. Seorang perawat masuk ke dalam.
Ia membawa seikat bunga mawar merah yang begitu indah. "Permisi, Mbak Neidin," ucap perawat itu sambil berjalan mendekat ke arah Neidin. "Ya, Sus. Ini, saya mengantarkan bunga dari seseorang." Si perawat menyerahkan mawar merah tersebut kepada Neidin. "Ini bunga dari siapa ya, Sus?" tanya Neidin. "Saya kurang tahu, Mbak. Tadi ada yang nitip di bagian resepsionis. Katanya suruh diberikan kepada Mbak Neidin," jelas si perawat. "Oh ya sudah, Sus. Makasih ya." "Iya, sama-sama." Si perawat pun langsung meninggalkan kamar Neidin. Kini Neidin menatap lekat bunga yang berada di tangannya. Ia membauinya sekilas. Aromanya sama seperti waktu itu. Bukan aroma bunga yang wangi, melainkan khas aroma minyak kenyong-nyong. Neidin mengambil secari kertas yang terselip di antara bunga mawar tersebut. Kertas yang dibubuhi oleh sebuah tulisan. "Bunga cantik ini untuk kamu, Neidin sayang." Membaca tulisan tersebut, entah mengapa Neidin seketika bergidik ngeri. Ia langsung tahu bahwa bunga ini bukan dari Atta. Ia pun menduga, bisa jadi bunga ini dari orang yang berada di mimpinya yang mengerikan. Orang yang mungkin bersamanya pasca kecelakaan 1 tahun yang lalu. Neidin refleks melempar bunga tersebut. Ia tak sudi menerimanya. "POV Atta. Gue masih kebingungan mencari keberadaan si cantik di dalam apartemen. Gue mencari kesana kemari. Bahkan setiap lubang-lubang di rumah ini, gue intipin semuanya. Gue berpikir barangkali si cantik nyelip atau ngerong di lubang tersebut. Tetapi ternyata nihil. Si cantik tetap tak bisa gue temuin. Gue terduduk di sofa ruang tamu. Gue rogoh HP gue dari saku celana. Gue bermaksud ingin menghubungi tema-tema si cantik. Barangkali si cantik berada di rumah mereka. Tetapi kemudian gue pun ingat, si cantik kan orang gila. Mana mungkin dia punya teman. Bodoh gue. Rutuk gue terhadap diri sendiri. Lalu gue pun berniat menghubungi pihak rumah sakit jiwa. Barangkali si cantik hilaf. Dia kembali ke sana. "Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?" ucap resepsionis RSJ dari seberang telepon. "Halo, selamat siang juga. Mbak, saya ingin bertanya, apa mantan pasien yang bernama Amanda sedang berada di sana?" tanya gue ke si resepsionis. "Apa Amanda yang cantik itu?" "Benar, Mbak. Amanda yang tak hanya cantik, tapi yang goyangannya di ranjang juga mantap. Lubangnya masih sempit, pinter ngejepit. Pokoknya masih enaklah buat dianuin," jelas gue. Samar-samar gue mendengar si resepsionis tampak menelan ludah. "Amanda nggak datang ke sini, Mas. Dia nggak ada di sini," jawab si resepsionis. "Apa bisa dipastikan, Mbak?" "Bisa aja kan? Dia diam-diam menyelinap masuk ke dalam. Dari semalam penjagaan di RSJ ini ketat, Mas. Jadi rasanya tak mungkin jika dia masuk tanpa sepengetahuan kami." "Oh ya udah kalau gitu, Mbak." Gue pun segera memutus panggilan. Gue semakin kebingungan dengan keberadaan si cantik. "Gue mau cari dia kemana? Coba. Mana handphone dia dari semalam gak aktif lagi?" Rutuk gue sambil mengusap kasar wajah gue dengan telapak tangan. Dia. HP gue bergetar. Gue pun langsung melihat ke arah layarnya. "Anjir Pak RT, ngapain dia tiba-tiba telepon gue? Jangan-jangan dia mau minta iuran dana karena E4-nya mau study tour lagi. Padahal, gue kan udah gak jadi warganya." Gue menerka-nerka. Tapi akhirnya tetap gue angkat juga. "Halo, Pak?" sapa gue. "Halo, Mas Atta?" balas dia. "Ada apa ya, Pak? Kok tumben telepon? Apa jangan-jangan E4K Bapak mau study tour lagi ya?" "Bukan, Mas. Bukan. E4K saya sudah putus sekolah, kok. Jadi udah nggak mungkin study tour lagi."
Gue seketika lumayan tenang. Terus kenapa Bapak telepon? Kejar gue. Anu, Mas. Si cantik? Si cantik kenapa? Pak. Mendadak gue panik. Si cantik sedang di rumah saya. Mas. Apa? Gue terkejut. Pak RT selingkuh ya sama si cantik? Tanya gue. Enggak, Mas. Enggak. Elak dia. Terus kenapa si cantik ada di rumahnya Bapak? Begini, Mas. Tadi saat saya jogging dengan istri tetangga, saya kan lewat depan rumahnya Mas Atta yang dulu. Saya langsung terkejut. Saya melihat si cantik ada di teras rumah itu. Sendirian. Sedang menyelipkan tangannya di dalam celananya. Saya menduga si cantik ada di situ sudah dari semalam. Gue tertegun. Apa jangan-jangan maksud si cantik? Dia mau nyariin gue. Mungkin gara-gara gue kemarin gak bisa dihubungi. Gara-gara gue lebih mentingin Naidin daripada dia. Apa Mas Atta bisa kesini jemput dia? Tanya Pak RT. Iya, Pak. Sekarang juga saya akan ke sana. Jemput dia. Gue hampir memutus panggilan. Tunggu, Mas. Cegah Pak RT. Ada apa lagi, Pak? Sama saya mau minta sumbangan, Mas. Perasaan gue tiba-tiba tak enak. Sumbangan buat apa, Pak? Sumbangan untuk menyokong pernikahan saya dengan istrinya tetangga, Mas. Klek. Gue menelan ludah. Loh, bukannya saya dengar-dengar Bapak udah menikah lagi dengan istrinya tetangga? Tanya gue. Iya, Mas. Tapi ini istrinya tetangga yang lainnya lagi. Klek. Gue lagi-lagi menelan ludah. Gini, Pak. Saya kan sudah nggak jadi warganya Bapak. Jadi saya udah nggak punya kewajiban dong buat ngasih sumbangan ke Bapak. Ucap gue. Tapi kan, Mas Atta mantan warganya saya. Jadi Mas Atta masih harus memberi saya sumbangan. Loh, kok gitu? Protes gue. Suka-suka saya lah. Saya kan Pak RT di komplek. Kalau Mas Atta nggak mau mematuhi peraturan yang saya buat, ya udah Mas Atta jangan jadi mantan warganya saya. Gue tertegun. Gue merasa ada yang janggal dengan kalimatnya tersebut. Tapi sudahlah. Toh, gue juga udah kaya. Jadi nggak masalah ngasih sumbangan ke dia. Ya udah, Pak. Nanti uang sumbangannya saya kasih pas saya udah sampai ke rumahnya Bapak aja. Ucap gue. Sip, Mas. Saya tunggu ya. Gue segera mematikan telepon. Gue beranjak. Gue bergegas meninggalkan apartemen untuk menuju ke rumahnya Pak RT. Rumah yang berada di lingkungan komplek tempat tinggal gue dulu. Hanya setengah jam, gue pun akhirnya sampai. Mobil gue terparkir tepat di depan rumah Pak RT. Pak RT sudah ada di teras. Kayaknya dia sengaja ingin menyambut kedatangan gue. Gue segera turun dari mobil. Lalu gue berjalan ke halaman rumahnya dia. Halo, Mas Atta apa kabar? Sapa dia ramah banget. Kayak caleg yang lagi mau pemilihan. Baik, Pak. Balas gue. Mana sumbangannya, Mas? Dia langsung minta itu. Gue pun merogoh uang dari saku celana. Gue ambil uang 2000-an, lalu gue kasihin ke dia. Ini uang apa, Mas? Tanya Pak RT, dia tampak terheran. Yaitu uang sumbangan yang Bapak minta. Enjir! Memangnya saya kang parkir dikasih uang 2000? Dilebihin lah. Mas, jangan segini. Ucapnya. Ya suka-suka saya lah. Pak, saya kan yang ngasih sumbangan. Kalau Pak RT tak terima, ya udah jangan jadi mantan RT saya. Klek. Pak RT tertegun. Kemudian, ia nggak bisa bergutik apa-apa. Sekarang si cantik di mana, Pak? Tanya gue.
Inilah tujuan gue ke sini. Lagi di dalam, Mas. Lagi saya lihatin foto-fotonya Mas Atta di handphone saya. Habisnya saya tuh heran, Mas. Masa si cantik kembali gila lagi? Kan, kemarin-kemarin dia udah normal. Sekarang malah dia kembali gak inget apa-apa. Nggak inget kalau Mas Atta dan dia udah nikah lagi dengan perayaan yang mewah. Makanya saya lihatin aja foto-foto pas Mas Atta dan dia nikah untuk kedua kalinya. Kan, waktu itu saya sempat mengabadikannya. Entah maksudnya apa. Yang tahu cuma autornya. Mungkin biar pas sama jalan ceritanya. Mungkin. Gue nggak pedulin ucapannya Pak RT. Malahan gue bergegas lari ke dalam rumah dengan perasaan panik. Gue mengkhawatirkan sesuatu. Dan benar, si cantik sedang melihat foto itu lekat-lekat. Foto pernikahan gue dengan si Neidin. Dan gue yakin dia menyadari bahwa foto itu bukanlah dia. Terlihat dari wajahnya dia yang tampak sendu. Dia akhirnya mengetahui pernikahan gue dengan cewek lain.